Seorang paus melahirkan di tengah prosesi suci, sebuah pasukan bersumpah siap mati demi Tuhan, sebuah negara tanpa satupun tangisan bayi baru lahir, tempat di mana tak seorang pun pernah dilahirkan, namun menguasai miliaran jiwa di seluruh dunia. Ini bukan film fantasi, ini adalah Vatikan. Sebuah negara kecil di peta, namun memegang kekuasaan metafisik, pintu-pintu terkunci, arsip rahasia, dan ritual-ritual yang begitu kuno hingga ilmu pengetahuan modern pun terdiam menghadapinya. Jadi, apakah kamu siap melangkah melewati gerbang dunia rahasia Vatikan, tempat di mana kebenaran yang terkubur selama berabad-abad menunggu untuk terungkap? Paus Joan, rahasia mengerikan yang tersembunyi sepanjang sejarah. Seorang paus melahirkan di tengah prosesi suci. Kedengarannya seperti adegan dari film fantasi, namun ini adalah inti dari salah satu legenda paling mengejutkan dalam sejarah Vatikan. Namanya Joan, satu-satunya wanita yang diyakini pernah naik takhta gereja Katolik. Menyamar sebagai pria, ia dilaporkan naik melalui jenjang kependetaan dan memimpin gereja selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari naas, selama prosesi agung, ketika ribuan jemaat menundukkan kepala dengan hormat, paus itu tiba-tiba memegang perutnya karena nyeri persalinan dan melahirkan di jalanan Roma. Vatikan membeku, sebuah rahasia menghancurkan pun terungkap. Dan jika legenda ini benar, itu bukan sekadar skandal moral, melainkan guncangan dahsyat terhadap fondasi kekuasaan gereja yang didominasi laki-laki. Sejak saat itu, sebuah ritual aneh, separuh sekuler, separuh mistis, telah diam-diam dilakukan dalam setiap pemilihan paus. Namanya sedia stercoraria, kursi dengan lubang. Paus yang baru terpilih harus duduk di atasnya, sementara seorang diakon, biasanya rohaniwan muda, menyentuh dari bawah lubang itu untuk memverifikasi secara fisik bahwa paus adalah laki-laki. Jika dikonfirmasi, dia akan mengumumkan kepada para kardinal, duos habet et bene pendentes. Dia punya dua dan tergantung dengan baik, yang kemudian dijawab oleh para hadirin, Deo gratias, syukur kepada Tuhan. Kedengarannya konyol, tapi ritual itu memang pernah ada, dan Vatikan tidak pernah secara resmi menyangkal kisah tentang Paus Joan. Jadi, kebenaran apa yang sedang disembunyikan? Apakah Paus Joan benar-benar ada? Ataukah ini adalah penutupan terbesar dalam sejarah gereja Katolik? Dari kursi legendaris hingga rak arsip terlarang sepanjang 80 km, dari ritual verifikasi gender hingga mantera Latin yang menyeramkan, tirai rahasia Vatikan belum pernah setipis ini. Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu percaya bahwa Paus Joan adalah kebenaran yang terkubur, ditekan selama berabad-abad? Ataukah hanya cerita buatan untuk mengguncang otoritas gereja? Tinggalkan pendapatmu di bawah, karena bisa jadi kamulah yang akan mengungkap misteri terbesar dalam sejarah Kristen. Rahasia Vatikan, tempat para imam dilatih untuk melawan setan. Pikir bahwa eksorsisme hanya ada dalam film horor? Pikir lagi. Tepat di jantung kota Vatikan, pusat kekuasaan otoritas Katolik, terdapat program pelatihan rahasia namun resmi, di mana para imam tidak hanya belajar berkhotbah, mereka belajar melawan setan. Di sini, teologi kuno bertemu dengan sains modern dalam kurikulum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para imam diajarkan untuk membedakan antara penyakit mental dan kerasukan sejati, mempelajari fenomenologi, psikiatri, dan seni spiritual mengusir entitas jahat dari tubuh manusia. Bukan hanya air suci atau doa Bapa Kami. Ritus ini mencakup ritual Latin kuno, teknik untuk menekan kekuatan supranatural, metode yang hingga kini belum sepenuhnya bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Dan bagian yang paling mengejutkan, lebih dari 250 imam di seluruh dunia telah lulus dari program ini. Mereka melakukan ribuan eksorsisme setiap tahun, beberapa melibatkan adegan yang mengerikan, kejang-kejang, bahasa kuno, kekuatan tidak wajar, bahkan menentang gravitasi. Vatikan menyebut ini perang melawan kekuatan kegelapan. Mereka percaya bahwa setan semakin kuat di dunia modern saat ini. Beberapa menyebutnya takhayul. Yang lain berkata, hanya mereka yang telah menatap mata orang yang kerasukan yang mengerti. Ini bukan lelucon.
Jadi, apa yang kamu percaya? Apakah iblis hanyalah simbol dalam kitab suci? Atau kekuatan nyata yang menunggu untuk menyerang? Bagikan pendapatmu di bawah sebelum sesuatu mulai membaca pikiranmu. Dan jangan lupa untuk suka, bagikan, dan ikuti untuk lebih banyak rahasia, beberapa bahkan lebih aneh daripada fiksi. Vatikan, satu-satunya negara tanpa tangisan bayi baru lahir. Bayangkan sebuah negara di mana tidak ada bayi yang pernah menangis saat lahir, di mana tidak ada bangsal bersalin, tidak ada bidan, tempat di mana tak seorang pun pernah dilahirkan di tanahnya. Terdengar paradoks, tapi itulah kenyataannya di kota Vatikan, pusat kekuasaan tertinggi Katolik Roma dan satu-satunya negara di bumi di mana kelahiran dalam arti biologis tidak pernah terjadi. Di Vatikan, kamu tidak bisa menjadi warga negara hanya karena lahir di sana. Kamu hanya bisa dipilih, diangkat oleh paus atau takhta suci. Kewarganegaraan Vatikan bersifat sementara dan diperuntukkan bagi mereka yang memegang jabatan suci, kardinal, imam, rohaniwan, atau pengawal Swiss. Dan karena tidak ada perempuan yang tinggal di sana secara permanen, maka tidak ada alasan untuk membangun rumah sakit bersalin. Itu berarti sepanjang sejarahnya, tidak ada seorang pun yang pernah mengeluarkan tangisan pertama di sini. Tidak ada bayi baru lahir. Tidak ada ibu melahirkan. Tidak ada kehidupan baru yang pernah terbentuk di tanah ini. Ini adalah negara yang dirancang, bukan untuk menghasilkan manusia, melainkan untuk mempertahankan struktur kekuasaan supranatural. Bisa dikatakan, setiap warga Vatikan muncul lewat dekret, bukan dari rahim. Di sini kehidupan tidak dilahirkan, melainkan disahkan. Dan ketika tugas seseorang berakhir, kewarganegaraan Vatikan langsung dicabut, seolah-olah mereka tidak pernah ada di wilayah suci ini. Tak ada tempat lain di bumi yang beroperasi seperti ini, sebuah tanah yang tidak mendorong kelahiran, yang tidak butuh anak-anak, tidak butuh garis keturunan untuk diteruskan, hanya iman mutlak dan ketaatan seumur hidup. Menurut saya, ini bukan sekadar fakta aneh. Ini adalah simbol bagaimana Vatikan beroperasi, menghapus naluri biologis untuk mempertahankan otoritas metafisik. Ini adalah tempat yang tidak membutuhkan kehidupan baru. Yang dibutuhkan hanyalah kesinambungan keyakinan. Itulah sebabnya Vatikan tidak menyerupai negara. Ia menyerupai struktur kekuasaan yang melampaui umat manusia. Vatikan, negara terkecil di dunia, namun paling misterius. Dengan luas hanya 0,44 km persegi, lebih kecil dari Central Park di New York, kota Vatikan mungkin terlihat seperti titik debu di peta. Namun tempat yang tampaknya mungil ini adalah pusat kekuasaan mutlak bagi lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia dan merupakan salah satu wilayah paling penuh rahasia di planet ini. Di balik tembok-tembok kuno dan kubah-kubah emasnya tersembunyi berabad-abad dokumen rahasia, dekret tersembunyi, dan catatan yang belum pernah dirilis. Vatikan bukan hanya tempat gereja, itu adalah labirin lorong bawah tanah, dan lebih dari 80 km arsip terbatas, menyimpan materi yang tak bisa diakses siapapun tanpa izin langsung dari paus. Dari pengadilan Galileo hingga surat-surat rahasia antara paus dan Hitler, banyak hal tetap tersembunyi dalam bayangan, dan itu baru permukaannya. Beberapa orang berspekulasi bahwa Vatikan memiliki hubungan dengan kekuatan rahasia seperti Illuminati, menyimpan pengetahuan Babilonia kuno, teknologi yang hilang, atau bahkan benda-benda yang bukan berasal dari dunia ini. Sebuah ranah di mana iman dan kendali menjadi satu, di mana kebenaran bisa didefinisikan ulang, dan di mana setiap batu paving bisa menyembunyikan babak kelam dari sejarah manusia. Chronovisor, arsip rahasia Vatikan dan misteri waktu. Tersembunyi jauh di bawah Vatikan terdapat arsip rahasia yang membentang lebih dari 80 km, berisi jutaan dokumen yang belum pernah dirilis, dari pengadilan Galileo hingga catatan rahasia tentang Ksatria Templar. Hanya segelintir orang terpilih yang diberi akses, dan sisanya dari umat manusia mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terkunci di balik pintu baja yang diperkuat dan lapisan keamanan spiritual yang tak terhitung.
Namun di antara rumor paling sensasional yang dengan keras dibantah oleh Vatikan, ada satu yang membuat merinding baik ilmuwan maupun teolog. Kronovisor. Konon diciptakan pada tahun 1950-an oleh tim yang terdiri dari imam, insinyur, dan ilmuwan, termasuk Pastor Pellegrino Ernetti. Perangkat ini dikatakan memungkinkan penggunanya untuk melihat masa lalu dalam gambar dan suara nyata secara langsung. Digambarkan seperti semacam televisi, Kronovisor disebut-sebut tidak menerima siaran masa kini, melainkan menangkap frekuensi ruang waktu yang masih tersisa, memungkinkan penggunanya menyaksikan peristiwa sejarah yang telah lama berlalu, termasuk penyaliban Yesus di Golgota. Vatikan tidak pernah secara resmi mengonfirmasi keberadaan perangkat ini, namun yang mengganggu, mereka juga tidak pernah sepenuhnya menyangkalnya. Lebih mengerikan lagi, tak lama setelah bocoran pertama tentang Kronovisor muncul, semua materi terkait tiba-tiba lenyap dari arsip publik. Jadi, jika itu benar-benar ada, siapa yang memegang kekuasaan untuk menonton ulang masa lalu umat manusia? Mesin seperti ini, jika memang nyata, dapat menghancurkan semua kebenaran yang pernah kita yakini. Agama, politik, dan sejarah tidak akan lagi sakral atau pasti. Konklav, ritual pemilihan paling misterius di dunia. Kamu mungkin pernah melihat asap putih mengepul dari cerobong Kapel Sistina dan tahu seorang paus baru telah dipilih. Tapi tahukah kamu bahwa ritual suci konklav dulunya dimulai dengan pengurungan paksa dan kelaparan? Semuanya dimulai pada tahun 1268 ketika para kardinal berkumpul untuk memilih paus baru, namun berdebat hampir 3 tahun tanpa mencapai keputusan. Publik yang marah mengurung mereka di dalam istana, menyegel pintunya, mengurangi jatah makanan mereka, dan bahkan mencopot atap bangunan untuk menekan mereka agar segera memilih. Dari sinilah istilah konklav lahir, dari bahasa Latin cumclav, yang berarti dengan kunci. Sebuah simbol kekuasaan mutlak dan isolasi total. Hingga kini, ritual itu nyaris tak berubah. Para kardinal benar-benar terputus dari dunia luar, tanpa ponsel, tanpa internet, tanpa media, hanya doa, refleksi, dan surat suara. Dan kemudian, tungku membakar surat suara, menghasilkan satu dari 2 sinyal. Asap putih jika paus baru telah dipilih. Asap hitam jika perbedaan pendapat masih berlanjut. Namun siapa yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup itu? Seorang pria yang dipilih dari sekian banyak mengemban peran sebagai wakil Tuhan di bumi. Tapi seberapa transparankah proses ini sebenarnya? Masihkah ini bersifat ilahi atau sudah menjadi politik? Paus tidak menerima gaji, tapi hidup seperti raja? Salah satu paradoks paling mencolok di Vatikan terletak pada sosok paling berkuasa. Paus tidak menerima gaji, tidak memiliki properti atas namanya, dan tidak memiliki rekening bank pribadi. Di atas kertas, ia adalah lambang kerendahan hati, meninggalkan kekayaan materi sebagai teladan hidup iman dan asketisme sesuai dengan doktrin agama. Namun kenyataannya menunjukkan lapisan kekuasaan yang berbeda. Paus tinggal di istana apostolik, dikelilingi karya seni tak ternilai, di bawah langit-langit yang dilukis oleh Michelangelo, dan di antara interior Renaissance yang dihiasi daun emas. Ia tidak perlu mengeluarkan uang, karena segala hal mulai dari pakaian, perawatan medis, keamanan, hingga perjalanan udara pribadi sepenuhnya ditanggung oleh Vatikan. Ia memiliki staf pribadi, dilindungi oleh pengawal Swiss, dan memiliki akses hampir tak terbatas ke semua sumber daya takhta suci. Yang luar biasa bukanlah kemewahan itu sendiri, melainkan bagaimana kemewahan itu diritualkan. Di Vatikan, kemegahan bukanlah sesuatu yang disembunyikan atau dibenarkan, tetapi dirayakan sebagai bagian dari otoritas suci. Wakil Tuhan di bumi tidak perlu memiliki apapun, karena dunia itu sendiri melayaninya. Ini bukan kontradiksi, ini adalah model kekuasaan yang unik, di mana otoritas tidak terletak pada kepemilikan, tetapi dalam pelayanan mutlak. Vatikan, kekaisaran keuangan paling misterius di bumi.
Meskipun hanya seluas 0,44 km persegi dan tidak memiliki militer atau ekonomi industri, Vatikan mengendalikan jaringan keuangan global yang luas, beroperasi di bawah salah satu tingkat kerahasiaan tertinggi di dunia. Pendapatan takhta suci tidak berasal dari pajak atau perdagangan, melainkan dari sumber-sumber yang lebih unik. Biaya masuk ke Museum Vatikan, salah satu tujuan wisata paling banyak dikunjungi di dunia. Sumbangan religius dari jutaan pengikut di seluruh dunia, investasi keuangan, dan yang paling menonjol, portofolio properti besar yang tersebar di kota-kota utama seperti Roma, London, Paris, Buenos Aires, dan New York. Namun kerahasiaan ini juga telah menyebabkan skandal serius. Yang paling terkenal adalah runtuhnya Banco Ambrosiano, sebuah institusi keuangan yang terkait dengan Vatikan pada awal tahun 80-an. Direktur bank tersebut, Roberto Calvi, ditemukan tergantung di bawah jembatan Blackfriars di London dengan tangan terikat di belakang. Kematian mengejutkan yang hingga kini belum terpecahkan. Kasus ini memicu gelombang tuduhan yang mengaitkan Vatikan dengan operasi pencucian uang, mafia Italia, dan jaringan politik bawah tanah, menggunakan saluran keuangan rahasia yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Meskipun gereja secara konsisten menyangkal keterlibatan, skandal Ambrosiano memperjelas satu hal: Vatikan bukan sekadar pusat iman, ia adalah struktur keuangan raksasa yang kuat dan diam, yang beroperasi di luar jangkauan pengawasan sekuler biasa. Mengunjungi Vatikan, sorotan dan akses. Meskipun kota Vatikan adalah negara merdeka terkecil di dunia, mengaksesnya lebih mudah dari yang kamu kira. Basilika Santo Petrus, jantung takhta suci, terbuka untuk umum tanpa biaya, memungkinkan pengunjung melangkah ke salah satu ruang paling suci di bumi. Namun, jika kamu ingin naik ke kubah, cupola, untuk menikmati pemandangan panorama menakjubkan kota Vatikan dan Roma, kamu harus membeli tiket, dan setiap langkahnya sangat layak. Selain itu, Museum Vatikan dan Kapel Sistina yang menyimpan mahakarya dari Michelangelo, Raphael, dan seni Katolik selama berabad-abad adalah atraksi berbayar, seringkali dipadati antrean sejak pagi hari. Bagi mereka yang mencari pengalaman lebih dari sekadar wisata biasa, Vatikan juga menawarkan akses ke area terbatas dan misterius, makam para paus terdahulu, zona arkeologi bawah tanah, dan scavi, lokasi yang diyakini sebagai makam asli Santo Petrus. Kunjungan eksklusif ini memerlukan reservasi terlebih dahulu melalui situs resmi Vatikan dan sangat terbatas jumlahnya. Bukan sekadar kesempatan wisata, tetapi perjalanan mendalam menuju iman, arkeologi dan sejarah hidup yang membentang selama 2 milenium. Rahasia di bawah Vatikan, makam Santo Petrus. Terkubur jauh di bawah altar utama Basilika Santo Petrus, terletak salah satu relik paling suci dan paling diperdebatkan dalam seluruh agama Kristen, yang diyakini sebagai makam Rasul Petrus, yang dianggap oleh Gereja Katolik sebagai paus pertama, batu karang yang kepadanya Yesus menyerahkan kunci surga. Penemuan ini bukan sekadar legenda. Pada pertengahan abad ke-20, arkeolog Margherita Guarducci memimpin penggalian di bawah Vatikan. Di lapisan terdalam, dekat tembok merah peninggalan era Romawi, ia menemukan sebuah makam dengan tulisan Yunani kuno, Petros Eni, yang berarti Petrus ada di sini. Di dalam ruang bawah tanah itu, ditemukan tulang belulang yang disimpan dalam sebuah kompartemen tersegel, dibungkus kain ungu yang dijahit dengan benang emas, tanda penghormatan tertinggi. Vatikan kemudian mengeluarkan pernyataan yang hati-hati namun tegas. Kami percaya ini adalah jenazah Santo Petrus. Yang lebih simbolis lagi adalah posisi makam itu yang sejajar secara vertikal tepat di bawah takhta paus saat ini, membentuk poros sakral yang menghubungkan kepausan masa kini dengan warisan orang yang pertama kali dipilih Kristus untuk memimpin. Setiap paus yang duduk di atas takhta itu melakukannya di atas fondasi spiritual dan historis Santo Petrus sendiri. Terowongan rahasia paus tersembunyi selama 500 tahun.
Di balik tembok batu kuno Vatikan, terdapat salah satu jalur pelarian paling dramatis dalam sejarah agama dan politik Eropa. Passetto di Borgo, sebuah lorong tinggi sepanjang hampir 800 meter, membentang dari kota Vatikan hingga Castel Sant'Angelo di tepi Sungai Tiber. Dibangun pada abad ke-13 selama masa kepausan Paus Nikolaus III, Passetto tidak pernah dimaksudkan untuk upacara atau pariwisata. Terowongan ini dibangun sebagai jalur pelarian darurat rahasia yang hanya digunakan ketika Vatikan berada dalam bahaya besar. Pada masa kekacauan, seperti penjarahan Roma tahun 1527 oleh tentara bayaran Jerman dari Kaisar Charles V, Paus Clement VII menggunakan terowongan ini untuk melarikan diri, sementara ribuan rohaniwan dan warga sipil dibantai tepat di luar temboknya. Lebih dari sekadar struktur militer, Passetto adalah simbol hidup dari ketegangan antara otoritas ilahi dan kelangsungan hidup duniawi. Ini menjadi pengingat yang menyentuh, bahkan wakil Tuhan pun mungkin membutuhkan jalan keluar saat dunia manusia menjadi terlalu berbahaya. Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu melihat Passetto sebagai warisan suci, atau sebagai pengakuan diam-diam bahwa bahkan kekuasaan ilahi pun butuh jalan pelarian ketika kekacauan menguasai? Bagikan pendapatmu, kami selalu mendengarkan. Vatikan, daya tarik tersembunyi dan aneh yang hanya bisa kamu temukan di sini. Saat ini, Paus dikenal sebagai pemimpin spiritual Gereja Katolik. Namun sedikit yang ingat bahwa di masa lalu ia juga merupakan seorang raja absolut, menguasai wilayah, mengelola keuangan, mengeluarkan hukum, dan memimpin militer sendiri. Sebelum tahun 1870, Paus bukan hanya tokoh agama, tetapi juga raja negara kepausan, sebuah kumpulan wilayah yang membentang di Italia Tengah dan bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Ia memiliki istana kerajaan, menyewa tentara bayaran, memiliki kastil dan penjara, serta memimpin pasukan bersenjata yang seringkali terlibat dalam atau menjadi sasaran perang agama dan politik Eropa. Namun, pada tahun 1870, dengan penyatuan kerajaan Italia, pasukan Italia memasuki Roma dan mencaplok seluruh wilayah kepausan, mengakhiri era Paus Raja. Kota Vatikan kehilangan seluruh kendali wilayah dan memasuki masa ketegangan panjang dengan pemerintah Italia yang berlangsung hampir 6 dekade. Baru pada tahun 1929, melalui Perjanjian Lateran yang ditandatangani dengan rezim fasis Mussolini, Kota Vatikan secara resmi menjadi negara merdeka yang diakui secara internasional. Meskipun ukuran fisiknya sangat berkurang dibandingkan dengan bekas kekaisaran kepausan, Vatikan mendapatkan hal yang paling mereka hargai: kekebalan, kedaulatan spiritual, dan tempat permanen di meja kekuasaan global. Baju zirah paling berwarna di dunia dan kaitan tersembunyinya dengan Michelangelo. Di jantung kota Vatikan, abad ke-21, sebuah lukisan Renaissance tampak hidup dalam wujud Garda Swiss. Para prajurit yang mengenakan seragam bergaris biru, kuning, dan merah mencolok, helm berbulu, dan sikap berdiri tegap seperti patung yang membeku dalam waktu. Namun, jangan biarkan penampilan meriah mereka mengecohmu. Ini adalah pasukan keamanan paling unik di dunia. Bukan hanya karena sejarah mereka yang berusia berabad-abad, tetapi karena sumpah hidup dan mati yang mereka ucapkan. Didirikan pada tahun 1506 di bawah Paus Julius II, Garda Swiss hanya merekrut pria Swiss murni yang masih lajang, beragama Katolik taat, memenuhi persyaratan tinggi badan yang ketat, dan bersedia mengorbankan nyawanya untuk melindungi Paus. Legenda mengatakan bahwa Michelangelo sendiri yang merancang seragam asli mereka bukan sekadar simbol keagungan artistik, tetapi sebagai pengingat bahwa membela iman adalah seni suci itu sendiri. Dan mereka benar-benar pernah bertempur, bukan secara seremonial, melainkan pada salah satu hari tergelap Vatikan. Penjarahan Roma tahun 1527. Ketika tentara bayaran Jerman dari Kaisar Charles V menyerbu dan menghancurkan kota, 147 Garda Swiss melakukan perlawanan terakhir, memungkinkan Paus Clement VII melarikan diri melalui terowongan Passetto di Borgo.
hanya 42 yang selamat. Hingga hari ini, setiap rekrutan baru masih mengucapkan sumpah khidmat. Tangan diletakkan di atas bendera Vatikan, menyatakan, "Saya bersumpah untuk melayani dengan setia, loyal, dan terhormat Sri Paus, bahkan hingga pengorbanan nyawa saya." Kota Vatikan bukan sekadar jantung iman. Ia adalah otak di balik kebenaran-kebenaran yang umat manusia bahkan belum berani ucapkan dengan lantang. Sebuah negara kecil, tetapi di balik tembok-temboknya beroperasi mesin kekuasaan besar, digerakkan oleh ritual, simbolisme, dan rahasia yang jika pernah terungkap dapat mengguncang fondasi sejarah. Menurut pandangan saya, Vatikan lebih dari sekadar pusat keyakinan. Ia adalah labirin kekuasaan dan mitos, tempat kenyataan dan ilusi saling kabur. Apa yang kita lihat hanyalah permukaan. Apa yang tersembunyi di bawahnya bisa mengubah seluruh pemahaman kita tentang sejarah dan tentang diri kita sendiri. Tapi bagaimana denganmu? Di antara semua misteri ini, mana yang kamu percaya sebagai kenyataan? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar di bawah, dan mari kita ungkap rahasia-rahasia ini bersama-sama. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan wawasan tajam tentang ekonomi global, keuangan, dan geopolitik, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video-video kami berikutnya.